Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan terakhir untuk mata kuliah survei kadastral, ya, yang mana memang diplotkan di minggu pengganti ya. Adapun materi hari ini itu berkaitan dengan surat ukur, ya. Jadi ini materi yang saya dapatkan dari dosen praktisi, ya, dengan judul surat ukur serta kelengkapan informasinya. Jadi secara umum proses pengukuran dan pemetaan kadastral untuk aspek fisik itu tahapannya seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah pemasangan tanda batas. Ya, pemasangan tanda batas itu bisa dilakukan dengan berbagai macam dan jenis tanda batas. Bisa patok berupa beton, bisa patok berupa apa namanya bambu atau lain sebagainya. Cuma di praktek kita selama 1 semester ini tanda batasnya menggunakan tembok ataupun menggunakan tanda batas berupa siku lapangan ya karena kita menggunakan simulasi ya. Sebenarnya tidak sesuai karena kita gunakan sebagai simulasi saja ya. Tapi seharusnya dalam melakukan pengukuran kadastral itu kita tentukan tanda batasnya. Kalau full tembok, kayak misalnya perumahan-perumahan di Kota Batam, ya kita tentukan salah satu ujung dari tembok beton itu sebagai tanda batasnya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap yang 80% itu kita laksanakan di pekerjaan survei kadastral ini ya, yaitu pengukuran. Ya, karena kita arah orientasinya pengukuran dengan menggunakan foto udara, maka proses bisnis dalam pekerjaan pemotretan udara sudah kita lakukan, mulai dari pengukuran GCP. Ya, meskipun akhirnya teman-teman menggunakan apa namanya data GCP yang sudah ada ya, tapi sebenarnya harusnya kita prakteknya kemarin menggunakan GCP yang sudah update. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan pengukuran GCP, kita melakukan pemotretan udara dengan menggunakan drone RTK. Ya, selanjutnya hasil pemotretan udara itu kemudian kita georeferencing atau rektifikasi sehingga mendapatkan koordinat tanah. Setelah foto udara itu sudah kita georeferencing, kemudian kita melakukan pengukuran ICP. Ya, ICP itu apa? Independent Checkpoint. Untuk apa fungsinya? Untuk melakukan uji ketelitian geometri, baik itu ketelitian horizontal atau vertikal. Kemarin kita baru sampai ke ketelitian horizontal ya, karena memang data pengukuran ICP-nya itu tidak kita ambil data tingginya ya, sehingga kita hanya melakukan uji ketelitian horizontal saja. Kemudian setelah kita cek berdasarkan per KBIG apakah sesuai dengan Juknis PTSL 2025 atau tidak atau 2024 ya studi kasus kita kemarin ya. Kalau iya maka kemudian bisa digunakan untuk peta kerja. Ya, peta kerja itu kemudian nantinya kita lakukan deliniasi batas bidang tanah. Deliniasi batas bidang tanah itu menghubungkan antara tanda-tanda batas yang dilihat terlihat di foto udara. Kemudian kita melakukan verifikasi lapangan yang disepakati oleh pemilik bidang, pemilik batas bidang tanah yang bersisian dan juga pejabat pejabat di tingkat RT RW sampai dengan kelurahan. Baru kita melakukan editing topologi, kemudian block adjustment. Setelah itu baru kita membuat gambar ukur seperti tugas yang sudah teman-teman lakukan. Ya, jadi dari 3 proses bisnis ini kita sudah lakukan ya sampai dengan bikin gambar ukur. Jadi kemarin itu memang kita balik ya, kita PBTK dulu baru gambar ukur. Tapi sebenarnya proses dalam pengukuran kadastral itu adalah gambar ukur dulu. Nah, gambar ukur kita melakukan analisis spasial, penentuan dimensi, dan nantinya untuk melakukan pengukuran luas gitu ya. Kemudian kita lakukan pemetaan pada peta pendaftaran yang hasilnya adalah peta bidang tanah, ya peta dengan skala yang lebih kecil yang melingkupi gabungan antara beberapa bidang tanah pada suatu area tertentu, ya. Kemudian kita kirimkan ke dalam panitia yudifikasi, ya, kemudian diumumkan, ya. Kalau sudah diumumkan, kita tunggu apakah ada sanggahan atau tidak. Kalau ada sanggahan, berarti kita harus melakukan proses bisnis sejak awal lagi.
Kalau tidak, maka kita masuk ke penerbitan sertifikat, sertifikat bidang tanah yang biasanya kita lihat yang berwarna hijau itu. Kemudian diakhiri dengan dokumen berupa surat ukur. Jadi biasanya surat ukur itu menyatu dengan sertifikat bidang tanahnya. Nah, kita harus memahami pengertian dari surat ukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. Surat ukur atau daftar isian 207 adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Surat ukur yang dimaksud menyajikan informasi tekstual tentang lokasi bidang tanah. Bentar. Oh, ternyata saya belum share screen ya. Ya, ya. Adem-adem baik dari tadi. Ya, oke ya. Tadi saya menjelaskan ini ya, diagram alir ini ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi secara garis besar kita sudah adem-adem baik itu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Ya, surat ukur yang dimaksud menyajikan informasi tekstual tentang lokasi bidang tanah dan informasi geografis tentang bidang tanah tersebut. Surat ukur merupakan kutipan atau salinan gambar bidang tanah dari peta pendaftaran yang dibuat dua rangkap, satu disimpan pada kantor pertanahan sebagai arsip dalam daftar surat ukur, dan yang lainnya merupakan bagian sertifikat tanah untuk menginformasikan tanah tersebut haknya telah terdaftar pada buku tanah. Ya, jadi surat ukur itu dibuat dua rangkap, satu digunakan sebagai arsip kantor pertanahan atau kantah, satu lagi digunakan sebagai lampiran dalam sertifikat bidang tanah, ya, yang menginformasikan bahwa tanah tersebut haknya sudah terdaftar di buku tanah. BPN mempercayakan pencetakan dokumen sertifikat tanah kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, yang memiliki ciri khusus mengutamakan pengamanan, yaitu fitur keamanan sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan. Blanko sertifikat termasuk dalam produk kertas berharga non-uang. Ya, ingat ya, jadi sertifikat itu penting ya, bahwa ini termasuk produk kertas berharga non-uang. Berdasarkan pasal 10 ayat 2 dari PP nomor 6 tahun 2019, ya, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perum Peruri melakukan kegiatan usaha utama, yaitu mencetak uang rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia, ya, bukan ranahnya kita di situ. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur security berupa dokumen keimigrasian dan benda materai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang. Ya, ini juga bukan di ranahnya Kadastral. Yang C adalah membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur security berupa pita cukai dan dokumen pertanahan. Ya, jadi ini yang tercantum di surat ukur, ya sudah diatur di pasal 10 ayat 2 PP nomor 6 2019, bahwa ini sudah yang mencetak adalah Perum Peruri. Nah, contoh surat ukur ini dia warnanya juga berwarna hijau ya. Jadi untuk area sebelah kiri atas itu adalah nomor seri blanko, ya. Kemudian di bawahnya itu adalah nomor dan jenis hak, ya. Kalau di Batam umumnya sering haknya itu adalah hak guna bangunan ya, meskipun ada beberapa yang hak milik. Kemudian sebelah kanan atas adalah nomor identifikasi bidang atau NIB, yang NIB ini sinkron juga dengan NIB yang termuat di gambar ukur. Kemudian di bawah keterangan surat ukur adalah nomor surat ukur, ya, dikeluarkan oleh kantor pertanahan, ya. Kemudian keterangan tentang sebidang tanahnya. Kemudian di bagian tengahnya adalah penggunaan dan pemanfaatan tanahnya untuk apa, dan sebelum menjelang akhir paragraf, paragraf akhir itu ada keterangan menyangkut luas. Ya, ini penting ya. Biasanya ini dokumen yang penting ketika kita nantinya akan melakukan jual beli bidang tanah atau jual beli rumah. Teman-teman pastikan luas yang disertifikat dengan di surat ukur sudah sama atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya luas secara fisik ya berarti
data spasialnya ada di surat ukur. Jadi teman-teman lihat ya. Jadi kalau ngecek sertifikat rumah, kalau jual beli rumah, Anda langsung di surat ukur aja, langsung kebaca untuk luas secara definitif. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada peta kartiran juga ya seperti di gambar ukur ya di sini ada menggambarkan skalanya, skala peta dan juga bidang tanah yang dimaksud yang tercantum di sertifikat bidang tanah. Kemudian ini halaman terakhir adalah halaman perusahaan ya, surat ukur. Nah, seiring berkembangnya waktu, maka kemudian untuk efisiensi dan untuk mengamankan sertifikat tanah, maka pemerintah menerbitkan sertifikat elektronik. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman, masih sama. Ya, keterangan bidang tanah, kemudian pemegang haknya, catatan pendaftarannya, kemudian di sini ada letak bidang tanah yang bersifat relatif, ya, kemudian ada profil dari Kementerian ATR BPN, ya. Kemudian di halaman berikutnya adalah dokumen surat ukur yang mencantumkan lokasi bidang tanah sesuai dengan sertifikat. Ya, kemudian di sini penjelasannya adalah keterangan atau legenda, kemudian dijelaskan luasnya dan tanda batasnya. Ini tercantum memenuhi ketentuan PMNA atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97 dan di-approve oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten atau kota setempat. Nah, ini salah satu dosen praktisi kita itu merupakan salah satu kasubsi survei dan pemetaan ya. Sorry, kasih survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Nah, teman-teman juga bisa mendownload salah satu aplikasi yang sudah dibangun oleh BPN ya, yang namanya adalah Sentuh Tanahku ya. Teman-teman ini kan pastinya nanti pasti orientasinya kan akan bersinggungan dengan jual beli tanah ya, apakah sebagai petugas ukur ataupun nanti juga pemilik atas bidang tanah atau yang menjual bidang tanah, maka perlu kiranya teman-teman mendownload Sentuh Tanahku sehingga teman-teman bisa mengecek validitas sertifikat tanah yang akan kita beli atau akan kita jual ya, kemudian bagaimana status pengurusan tanahnya semuanya sudah ada satu pintu di Sentuh Tanahku sehingga ini aplikasi yang menurut saya sangat penting ya teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman nantinya sertifikatnya berupa sertifikat elektronik. Oke, mungkin itu rekan-rekan materi kita berkaitan dengan surat ukur. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya rekan-rekan. Saya tutup. Ya.